Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita akan memulai kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian kita. Pendeta kita yang berkhotbah pada pagi hari ini, Amang Pendeta Dapi Tutahayan, dan pemimpin liturgis kita, Inang Situa Nyonya Pasaribu Buru Pakpahan, dan saya sendiri pembaca warta jemaat, Situa Repain Pakpahan. Mari kita siapkan hati kita akan memulai kebaktian online kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan dengan penuh kasih menyertai kami dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pagi hari ini kami dapat mengucap syukur kembali kehadirat Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian online kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat kami yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Biar Tuhan mengasihi mereka seperti kami saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat melayani jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki kebaktian Minggu kita hari ini, Minggu Jubilate, 3 Mei 2020, dengan topik Bersoraklah bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-3, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan, mohon jadi sukacitamu. Tuhan menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon keampunan dosamu, mohon semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keampunannya. Berdamailah hati dan jiwa, bersama Tuhanmu tetap. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini
datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membaca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan pembacaan warta jemaat gereja kita minggu ini, Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Topik khotbah, bersoraklah bagi Tuhan. Warta yang pertama, pengumpulan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan bulanan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama untuk pengumpulan persembahan minggu, pemberian ucapan syukur dan perpuluhan, serta penyetoran persembahan bulanan dapat menyerahkannya melalui Sintua Banjar atau dapat dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening gereja, yaitu rekening atas nama Gereja HKBP Kebayoran Lama di Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-195-520-1-5. Kedua, acara kebaktian di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian minggu dewasa dan anak sekolah minggu online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu Jubilate, dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah masing-masing. 3. Bantuan sosial COVID-19. Bantuan dari gereja sebesar Rp300.000 kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 untuk bulan April telah disalurkan melalui Sintua Banjar masing-masing kepada keluarga, dan pada bulan Mei ini gereja juga akan melanjutkan bantuan yang serupa. 4. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan jemaat bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Mulia dalam penyediaan jasa peti jenazah dan ambulan sebesar Rp100.000 per keluarga untuk 1 tahun telah dibagikan oleh masing-masing Sintua Banjar kepada keluarga, dan kemudian iuran tersebut diserahkan kepada Sintua Banjar. Nomor rekening iuran anggota keluarga kedukaan jemaat Bank Mandiri dengan nomor rekening 101-077-42-396 atas nama HKBP Kebayoran Lama Diakoni Sosial. Bendahara iuran kedukaan Bapak Calon Situa Bawadi Silalahi, nomor HP 0812-9450-6363. 5. Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat HKBP Kebayoran Lama menyampaikan terima kasih kepada penyumbang mesin genset telah terpasang dan berfungsi dengan baik. Mesin genset tersebut meliputi lampu, AC di dalam gereja, sopo praja, kantor, konsistori, dan toilet. 6. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama melalui telekonferensi Zoom akan tetap dilanjutkan pada setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Dihimbau agar seluruh Parhalado dapat mengikuti sermon tersebut. 7.
Tok-tok Ripe persembahan pembangunan. Sesuai rapat Huria pada tanggal 21 Desember 2019, diputuskan bahwa untuk menanggulangi pengembalian dana talangan Sopo Praja, ialah dengan melanjutkan Tok-tok Ripe tahap kedua, Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, sebesar 150.000 per bulan per kakak. Bagi jemaat yang belum melunasi Tok-tok Ripe tahun 2019, dimohonkan untuk melunasinya melalui Bank Mandiri nomor rekening 101-014-696-2 atas nama HKBP Kebayoran Lama Pembangunan. Demikianlah pembacaan warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah, agungkan Tuhan kita, muliakanlah, lakukan kehendak-Nya, puji Tuhan selamanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya Pendeta David Hutahayan menyapa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh parhalado dan ruas HKBP Kebayoran Lama yang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing. Saya menyapa saudara, bersabarlah. Bahkan saya tegaskan sekali lagi, kita harus lebih bersabar lagi karena Gubernur DKI sudah mengumumkan bahwa perpanjangan PSBB sampai dengan tanggal 22 Mei tahun ini. Apa itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Saya sederhanakan, di rumah saja. Kita harus lebih bersabar lagi di rumah untuk menanti pertolongan Tuhan menyelesaikan persoalan bangsa kita ini tentang virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah salam kami lewat mimbar ini. Saya bersama seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Lama menyapa saudara di setiap rumah masing-masing dan menyampaikan salam di bawah pimpinan pendeta resort kita, Pendeta Eben Sihardo Simajuntak, bersama dengan Inang Pendeta Resort, Inang Borusiahan. Terimalah salam kami, salam sejahtera bagimu. Marilah kita membaca firman Tuhan, Nats khotbah kabar baik bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini, tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Kita baca secara responsoria. Marilah kita baca firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkan kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami,
dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Parhalado dan Ruas HKBP Kebayoran Lama yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terimalah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menopang hidup kita, supaya kita bisa lebih bersabar lagi dengan topik yang sangat indah bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini. Bersoraklah bagi Tuhan. Kata bijak dari seorang rohaniawan, pengajar filsafat dan kekristenan, dan juga penulis buku-buku, yaitu bernama Charles H. Spurgeon. Dia menuliskan kata bijak demikian: semakin dalam permasalahan kita, semakin keras kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita senantiasa dan memelihara kita sampai sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menegaskan kepada saudara bahwa memang permasalahan kita semakin dalam, masalah-masalah hidup kita semakin dalam, pergumulan-pergumulan kita semakin mendalam, karena bangsa kita saat ini sedang menghadapi bencana tidak hanya nasional, tetapi menjadi bencana dunia. WHO telah mengumumkan pandemik virus corona COVID-19. Inilah yang menjadi persoalan, inilah konteks yang sedang kita hadapi. Kita sudah 7 minggu. Pada Minggu Jubilate ini kita di rumah beribadah. Kita tinggal di rumah, kita tidak bisa bebas lagi sebelum terjadi bencana ini yang mengancam negara kita. Maka lewat kata bijak tadi, diarahkan pikiran kita, diarahkan hati kita melihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36 tadi. Dengan topik minggu, bersoraklah bagi Tuhan, dan seruan Minggu Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Saudara-saudara, menyerukan kata bersyukur, menyerukan kata bersorak-sorailah tidak sulit dalam keadaan nyaman. Bersyukurlah, bersorak-sorailah tidak sulit dalam keadaan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, dapat berkat. Itu tidak sulit kita lakukan. Tapi dalam keadaan seperti yang kita hadapi sekarang, terpuruknya kehidupan kita, begitu terkungkungnya hidup kita, karena kita harus di rumah. Memang diumumkan tanggal 22 Mei. Tapi pertanyaan, apakah tanggal 22 Mei sudah selesai persoalan virus corona? Maybe yes, maybe no. Mungkin ya, mungkin tidak. Maka kita harus lebih membangun iman kita supaya kita lebih bersabar. Kita harus lebih berpegang pada pengharapan kita supaya kita boleh lebih bersabar. Supaya kita selamat. Kita harus menaati seruan pemerintah. Lewat PSBB kita diserukan di rumah saja. Belajar di rumah, bekerja dari rumah,
aktivitas kita di rumah tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, tapi harus. Karena kita menghadapi virus yang mematikan ini. Lewat kata bijak tadi dikatakan, semakin dalam permasalahan kita. Ya, sungguh saya tegaskan, permasalahan kita semakin dalam. Buruh, karyawan, pegawai swasta, sekarang tidak hanya khawatir, bahkan ada yang sudah ketakutan. Bagaimana kehidupannya? Perusahaan tempat dia kerja tidak lagi melakukan aktivitas. Di beberapa daerah sudah ada yang dirumahkan karyawannya, buruhnya. Bahkan sudah ada yang di PHK. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Gojek konvensional, Gojek online, sebelum masalah virus corona ini sudah sangat mengalami kesulitan, apalagi situasi sekarang. Dilarangnya ojek untuk berboncengan. Tidak lagi pendapatan. Pegawai negeri sipil sedikit lebih stabil, meskipun mereka tidak mendapatkan bonus dan lembur lagi. Tapi kita mengalami kesulitan. Saya juga, meskipun saya seorang pendeta, mengalami persoalan itu. Sebelum masalah virus corona ini masih ada beberapa kantor mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan beberapa gereja-gereja juga mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sebagai pendeta dan beberapa teman saya yang sedang cuti di luar tanggungan HKBP tidak lagi mendapat pendapatan kehidupan dari kantor pusat. Oleh karena itu saudara-saudara, saya juga mengalami kesulitan itu. Tetapi saya mau menserukan kepada saudara, semakin dalam permasalahan kita, mari semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah seruan firman Tuhan ini. Saya katakan tadi, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil, dalam keadaan diberkati, tidak sulit mengatakan bersoraklah bagi Tuhan. Dua fakta kenapa Daud dapat bernyanyi nyanyian syukur ini, nyanyian puji-pujian dari Daud. Firman Tuhan kita ini adalah sebagian daripada nyanyian pujian Daud. Daud memuji Tuhan karena ada dua alasan yang membanggakan, yang membuat mereka boleh bangga sebagai bangsa Allah. Apa itu? Sebelum teks kita ini ada rangkaian cerita tentang kemenangan Daud memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Yang kedua adalah mereka bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena tabut perjanjian Allah boleh dibawa kembali ke Yerusalem. Dua fakta ini membuat mereka menyanyi. Daud mengubah lagu nyanyian pujian kepada Allah. Mereka bernyanyi bersorak-sorai. Boleh saya visualkan. Mereka mungkin menari-nari, pakai rebana, kecapi. Karena Daud adalah ahli di dalam kecapi. Mereka bersyukur memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mereka serukan karena mereka menang terhadap musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Mereka boleh kembali membawa tabut perjanjian Allah. Apa itu tabut perjanjian Allah? Secara teologis, tabut perjanjian Allah adalah tanda bukti providentia Dei. Providentia adalah perlindungan, penyelamatan, pertolongan dari Tuhan. Dei, Deus adalah Tuhan. Providentia ini diartikan sebagai seorang pemimpin yang berjalan-jalan mengelilingi seluruh tempat-tempat yang dipimpinnya
umat yang dilindunginya. Dia berjalan-jalan keliling. Jangan ada sampai satu orang pun dari yang dilindunginya mengalami mara bahaya. Itulah gambaran providentia Dei itu. Begitulah Tuhan juga melindungi kita. Tuhan yang melindungi bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud mengalahkan bangsa Filistin dan membawa kembali tabut perjanjian Allah adalah Tuhan yang sama. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Tuhan kita El Shaddai itu yang memelihara dan melindungi hidup kita adalah Tuhan yang sama. Lalu timbul pertanyaan, di zaman kekinian, apa tanda kehadiran Allah? Apa tanda tabut perjanjian Allah? Di zaman kekinian, tabut perjanjian Allah adalah gereja kita ini. Rumah Tuhan ini, altar ini sebagai tabut perjanjian Allah. Lalu jemaat bertanya kembali, bagaimana Pak Pendeta? Kita tidak bisa beribadah lagi. Sudah 7 minggu pada minggu jubilate ini. Kita beribadah di rumah. Bagaimana kami merasakan tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran tabut perjanjian Allah. Bagaimana kami bisa merasakan itu? Bisa. Ibadah di rumah kita sama indahnya ibadah di gereja ini. Sama baiknya dengan ibadah di gereja ini. Bukti tanda tabut perjanjian di setiap rumah-rumah kita adalah jika ada doa-doa dan pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri menuliskan di kitab Injil dikatakan demikian. Jika ada 2 dan 3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di rumah kita ketika kita berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan hadir di sana untuk menolong dan menguatkan kita. Saya katakan tadi, permasalahan ini belum selesai. Bahkan permasalahan kita semakin mendalam. Saya katakan tadi, kita sama-sama merasakan itu. Orang tua, lansia, opung doli, opung boru, gelisah. Karena mereka tonton di televisi, baca di media cetak, dan online dikatakan bahwa usia paling rentan untuk virus corona ini adalah usia di atas 60 tahun. Mereka ketakutan. Ada yang gelisah, tapi saya percaya opung doli, opung boru HKBP Kebayoran Lama adalah yang tangguh imannya. Boleh kita khawatir, tapi jangan sampai kita ketakutan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Begitu besar kasih Tuhan, maka kita harus bersyukur hari ini. Kita juga berdoa di rumah buat saudara-saudara kita yang menjadi garda terdepan menghadapi virus corona ini. Dokter dan para medis yang ada di puskesmas dan yang ada di rumah sakit, mereka meresikokan nyawanya. Mereka tidak takut berhadapan dengan virus yang mematikan demi menyelamatkan bangsa ini. Kita berdoa di rumah kita. Kita doakan para dokter dan para medis yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Kita doakan supaya mereka diselamatkan. Mereka dijauhkan dari virus corona ini. Karena jika tidak, kalau sudah lumpuh para medis dan dokter kita sama seperti di New York, Amerika Serikat, ketakutan akan semakin besar. Maka saudara-saudara, terimalah kebenaran firman Tuhan ini. Banyak alasan kita untuk bersyukur. Saya katakan banyak alasan kita bersyukur. Apa itu? Paling sederhana alasan kita bersyukur. Bersorak-sorai pada minggu jubilate ini. Yang paling sederhana. Selama 20 detik kita boleh menjaga kesehatan kita.
mencuci tangan kita dengan benar, membersihkan ambang-ambang pintu rumah kita, menjaga kesehatan. Kita tahu mahalnya sehat itu. Paling sederhana. Di rumah juga jemaat untuk mengatasi kebosanan di rumah boleh merekam, main TikTok dan juga vlog. Boleh membagi videonya kepada saudara-saudara yang lain. Bagaimana olahraga sederhana. Akhirnya saya ingat waktu saya SD. Guru saya waktu SD menyerukan setiap mau pulang dari sekolah. Dikatakan, pulanglah hati-hati anak-anakku, pulang ke rumah. Masih ingat motto kita, kata guru saya waktu itu. Di dalam bahasa Latin, boleh kita sebutkan, kata guru saya. Kami semua sama-sama mengucapkan, mens sana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Minimal membatasi untuk mengatasi kebosanan kita. Kita jaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu penting. Apalagi baiknya masalah yang kita hadapi ini. Sehingga kita punya alasan untuk bersorak-sorai. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini sangat rapuh. Ini yang terbesar. Kita tahu hidup kita sangat rapuh. Ini virus sangat aneh. Bangsa kita, bangsa-bangsa dunia sudah pernah menghadapi virus yang lain. Virus SARS, flu burung, virus Spanyol ratusan tahun yang lalu. Tapi ini virus adalah virus yang paling aneh. Karena apa saya katakan aneh? Ada orang mati hanya karena kena bersin. Aneh sekali. Orang bersin kena kepada seseorang. Yang bersin karena daya tahan tubuhnya kuat. Dia sehat. Dia banyak makan multivitamin. Maka dia selamat. Tetapi orang yang kena bersin itu lemah tubuhnya. Daya tahan tubuhnya lemah. Dia mati. Ada orang bersin. Tidak kena langsung tapi kena kepada benda-benda di sekitarnya. Orang lain memegang itu. Yang bersin selamat. Tetapi orang yang pegang benda-benda yang kena droplet kata kesehatan. Bersin itu. Maka dia mati. Ini aneh. Maka sungguh-sungguh pemerintah menyerukan di rumah saja. Karena kita tidak tahu siapa carrier pembawa virus ini. Kita tidak bisa kenal. Sekarang dikatakan tanpa gejala. Maka kita lebih bersabar lagi, berhati-hati. Maka alasan kita hari ini yang terbesar kita bersorak-sorai adalah bahwa Tuhan kita itu adalah Raja. Pada ayat 34 sangat tegas dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam kitab yang lain, kita juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 22 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Luar biasa. Tidak hanya itu, lebih tegas lagi dikatakan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Luar biasa. Maka tidak ada alasan bagi kita pada minggu jubilate ini
untuk tidak bersorak-sorai. Meskipun kita masih mengalami pergumulan ini. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Maka bersorak-sorai tidak hanya dalam keadaan nyaman. Tidak hanya dalam keadaan terberkati. Tidak hanya dalam keadaan aman. Tetapi pada saat kita menghadapi permasalahan yang besar, pergumulan-pergumulan, bahkan di tengah-tengah duka cita kita harus bersorak-sorai. Karena kita tahu Tuhan kita itu baik dan bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Apa itu kebaikan Tuhan? Apa itu kasih setia Tuhan yang selama-lamanya untuk kita? Yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Dialah yang memelihara hidup kita. Dialah yang telah menolong kita. Maka kita hari ini berjubilate, menyerukan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka terimalah kebenaran firman Tuhan ini. Inilah bagian yang pertama dan yang sangat penting bagi kita. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan akan menyelamatkan kita. Mungkin masih berkepanjangan masalah virus corona ini, tapi saya mau katakan, Tuhan sudah menetapkan kapan Dia menghentikan kemarahannya ini. Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan dipelihara Tuhan. Hal yang kedua yang mau kita lakukan pada Minggu Jubilate ini adalah apa yang dikatakan, dituliskan di dalam ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di rumah berdoa, menyerukan kepada Tuhan, selamatkanlah kami. Di dalam doa-doa kita, supaya Tuhan menjaga akal budi kita. Sebagaimana dikatakan di dalam epistel kita, pada ayat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 itu. Di dalam epistel kita dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Luar biasa. Lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Lewat bencana nasional yang kita hadapi saat ini. Karena virus corona ini. Maka kita harus menjaga akal budi kita. Iman adalah mengenal Allah. Tapi akal budi adalah mengenal kehendak Allah. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang sempurna. Itulah fungsi akal budi kita supaya kita jaga. Saudara-saudara, ada orang tidak lagi menjaga akal budinya. Ada orang angkuh di dalam imannya. Dia katakan, aku orang percaya. Aku tidak kena virus corona. Saya tidak takut. Lalu dia memaksakan kehendaknya. Lalu dia kena.
Saudara-saudara seiman kita melakukan ibadah di Bandung, dikatakan tidak berdaya virus corona terhadap kami orang-orang yang percaya. Dipaksakan melakukan ibadah. Hamba Tuhan itu sendiri meninggal. Dan ratusan orang dikatakan positif. Saudara-saudara, jangan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan berdiam dirilah di dalam rumah, karena ada waktunya Tuhan akan menyelesaikan persoalan ini, maka kita bersabar di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hentikan rasa bersyukur kita. Bersorak-soraklah, bersaksilah bagi banyak orang. Meskipun di tengah-tengah bencana ini kita bersorak. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Alasan kita bersorak tadi sangat jelas. Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Tidak hanya itu. Jika kita memperkuat doa-doa kita di rumah dan iman kita, kita tahu ada dua hal apa itu. Yang pertama, orang yang dekat kepada Allah akan tenang. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua adalah orang yang datang kepada Yesus. Menyerahkan seluruh persoalan hidupnya. Masalah-masalah yang dihadapinya. Terlebih kita datang kepada Yesus. Berdoa menyerahkan pergumulan bangsa kita ini. Menghadapi virus corona ini. Maka firman Tuhan menyapa kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, supaya tidak sia-sia ibadah kita hari ini. Marilah kita bersaksi, bersorak-sorak dan bersyukur. Karena topik atau tema besar bulan April ini adalah bersaksi tentang firman Allah. Marilah kita bersaksi. Mari kita nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun sudah 7 minggu kita harus beribadah di rumah. Percayalah, permasalahan ini akan selesai. Tuhan akan mengakhiri amarahnya ini. Tuhan akan menghentikan virus corona ini lewat pemimpin bangsa kita, lewat Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya sampai dengan tingkat RT. Yang penting, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita melakukan seruan pemerintah, bersabar. Itu kata penting. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan pasti memenangkan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, mari kita buka buku ende kita di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan buku ende nomor 213 supaya hati kita boleh lebih merasakan pertolongan Tuhan, supaya hati kita boleh mengalami damai sejahtera, supaya kita boleh lebih merasakan bahwa badai ini pasti berlalu. Permasalahan ini pasti berlalu. Virus corona ini pasti berlalu. Dan kemenangan, sukacita, kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan sesudah persoalan virus corona ini selesai tidak dapat dibandingkan dengan kesusahan yang kita alami sekarang. Kesusahan kita sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan sukacita, kemenangan, dan pertolongan Tuhan sesudah selesai persoalan ini. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu buku ende nomor 213 ini. Dung sonang rohaku. Oh
Allah Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Tuhan El Shaddai, yang memelihara hidup kami, yang melindungi kami, yang menyelamatkan kami. Dimuliakanlah namamu, diagungkanlah namamu. Kami berseru-seru, bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjaga kami. Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Meskipun kami harus tinggal di rumah, meskipun kami harus beribadah sudah 7 minggu di rumah kami. Kami percaya bahwa persoalan ini, permasalahan ini, pergumulan ini, penderitaan ini akan berakhir. Itu pasti. Tapi Tuhan masih menguji kesabaran kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mencobai Tuhan, supaya kami bersabar, supaya kami memperbanyak doa-doa kami di rumah kami masing-masing, mendoakan supaya anak-anak, cucu-cucu kami boleh bersabar, belajar di rumah, bermain di rumah. Mungkin persoalan psikologi mereka boleh terganggu Tuhan, karena sosialisasi mereka di gereja, sekolah minggu, remaja, naposo, dan juga di sekolah masing-masing terganggu karena mereka harus di rumah. Tidak boleh lagi bertegur sapa. Lebih banyak kami berdoa buat anak dan cucu kami, supaya Tuhan selamatkan mereka. Jaga psikologi mereka supaya tetap stabil Tuhan, supaya mereka tetap berdoa, berharap pertolongan Tuhan. Buat opung doli, opung boru, supaya mereka boleh lebih kuat dari iman yang selama ini kami miliki. Kami baca, kami dengar, kami lihat di media, baik konvensional maupun online. Kami mendengar bahwa usia di atas 60 tahun sangat rentan terkena virus corona ini. Oleh karena itu Tuhan, topang dan kuatkanlah iman dari opung doli, opung boru kami. Berkati dan kuatkan setiap orang tua supaya boleh memanfaatkan waktu di rumah ini, lebih memperbanyak membangun keimanan dan komunikasi dengan anak-anak mereka. Kami tahu Tuhan, sudah hampir tidak sabar kami, tapi lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, maka kami boleh lebih bersabar lagi, lebih banyak berdoa lagi. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu di HKBP Kebayoran Lama ini. Seluruh parhalado yang aktif dan yang sudah pensiun. Di bawah pimpinan pendeta resort kami. Pendeta Eben Sihardo Simajuntak. Inang pendeta resort, Inang Boru Siahan. Boleh memohon pertolongan Tuhan. Supaya semakin dibangun spirit melayani. Meskipun kami melayani dari rumah kami, supaya jemaat kami tidak kehilangan arah, tidak kehilangan kasih setia Tuhan lewat sapaan pelayanan hamba-hambamu. Berkati seluruh program dari gerejamu HKBP Kebayoran Lama ini, mingguan, bulanan, dan program tahunan tahun 2020, meskipun kami masih harus di rumah. Berkati juga pemimpin negara kami Tuhan, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wakilnya Maruf Amin, seluruh jajarannya menteri dan pejabat-pejabat negara, bahkan pemimpin-pemimpin kami sampai di tingkat RT. Urapi mereka Tuhan, tolong mereka. Terlebih Bapak Presiden kami supaya dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk segera menyelesaikan persoalan bangsa kami ini akibat virus corona. Ancaman krisis ekonomi yang mengancam bangsa kami akibat dari persoalan ini. Tolong Tuhan selamatkan bangsa kami dari krisis yang boleh menjatuhkan kebanggaan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, boleh ibadah kami, ibadah online ini terhibur
dan terberkati. Terlebih menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan mereka. Seluruh jemaat dan perhalado, seluruh yang mendengar rekaman khotbah ini boleh merasakan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Kami membawa doa khusus kami buat saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit dan sedang dirawat di rumah masing-masing. Saudara kami Ebenido Mula Hamonangan Tambunan SE yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Nyonya Reni Simatupang Boru Purba yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Pendeta WK Siahan yang baru pulang dari Rumah Sakit Cikini sedang pemulihan di rumah, dan seluruh jemaat kami yang sedang pemulihan di rumah. Lawat mereka Tuhan, tolong mereka, selamatkan mereka, beri kesembuhan Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama bersyukur, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan dalam menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat ibadah ini kami boleh semakin merasakan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat seluruh hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan online Minggu Jubilate ini. Dari mulai liturgis, warta jemaat, pemain musik, song leader, seluruhnya. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami terkasih yang luar biasa ini, yang merekam ibadah online ini, baik syutingnya, baik sound systemnya, semua itu karena perkenanan Tuhan. Semakin urapilah saudara-saudara kami yang Tuhan berikan skill keahlian merekam dan memimpin dalam setiap sound system ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, menerima berkat-berkat rohani, dan menerima berkat-berkat jasmani material dari Tuhan. Biarlah kami lebih menguatkan iman kami, lebih bertahan lagi, dan lebih banyak memohon kepada Tuhan. Itulah bukti sorak-sorai kami yang terbesar di masa-masa kesulitan yang terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang mengikuti ibadah ini di rumah. Terimalah salam dari kami seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Lama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah menutup kebaktian kita. Biarlah kiranya pelayanan kita pada minggu pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tutup kebaktian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam kebaktian online kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat segala firman-Mu yang telah disampaikan sama pendeta kami, sama pendeta David Sutahayan. Biarlah firman-Mu itu berkenan di hati kami. Juga kami bersyukur ya Tuhan atas pelayanan dari Inang Nyonya Situa Pasaribu Guru Pak Pahan yang telah memimpin liturgis pada pagi hari ini. Juga kepada song leader ya Tuhan dan pemusik, biarlah semua pelayanan kami ini berkenan di hadirat-Mu dan kepada jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku,
Tuhan.